Ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita seringkali berpikir bahwa untuk belajar lebih banyak, bekerja lebih keras, hingga melakukan hal lebih banyak untuk meraih apa yang kita inginkan. Hal ini terjadi seiring persaingan global yang terus berkembang. Sekarang kita dihadapkan dengan dunia luar serta tantangan. Tantangan yang mengharuskan kita lebih baik hingga lebih cepat beradaptasi. Alhasil akhirnya membuat tingkat produktivitas menurun karena untuk memenuhi tantangan ini, tidak sedikit rasa cemas, kelelahan, serta stres yang silih berganti hadir. Apakah memang bekerja lebih banyak dan terus berusaha memenuhi segala tantangan bisa mengantarkan kita pada titik yang ingin kita capai, mendekatkan kita pada kebahagiaan yang ingin kita peroleh? Ada anggapan bahwa dengan melakukan lebih, kita bisa menjadi lebih baik. Tapi kita mungkin lupa bagaimana melakukan hal tersebut secara lebih efisien. Pertanyaannya bukan tentang berapa banyak yang telah kita lakukan, tapi apakah yang kita lakukan telah mendekatkan kita pada tujuan? Orang yang mengerjakan beberapa hal secara bersamaan mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda dari orang yang hanya melakukan sedikit tapi bisa lebih fokus pada apa yang ia lakukan. Hal ini juga berpengaruh pada berapa lama hasil yang mereka peroleh bisa bertahan. Efisiensi ini bisa dilakukan dengan membuat manajemen waktu serta hal-hal yang perlu diprioritaskan. Melalui manajemen waktu dan prioritas, kita telah berusaha untuk mencegah dan juga mengurangi rasa kelelahan akibat pekerjaan yang tidak efisien. Bayangkan ada banyak list yang harus kita lakukan setiap hari, dan terus-menerus, mungkin dari satu hari 24 jam, kita hanya bisa menikmati momen sesungguhnya berapa saat saja. Kita terbiasa untuk bekerja tanpa disadari atau disebut juga dengan mode autopilot. Autopilot menjelaskan tentang bagaimana otak kita terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan. Dengan demikian, tanpa memahami apakah kita menikmati atau tidak kegiatan tersebut, kita tetap melakukannya seperti biasa. Padahal kebahagiaan, nilai, serta arti sesungguhnya hadir ketika kita benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan. Tidak hanya menyadari, kita pun ikut merasakan momen-momen yang mungkin dirasa biasa tersebut adalah bagian dari rutinitas, bagian dari kehidupan kita. Kenali diri kita, sejauh mana kemampuan yang kita miliki, apa yang selama ini ingin kita tingkatkan jadi lebih baik. Kesulitan apa yang kita rasakan, serta hambatan terbesar apa yang selama ini terus mengganjal. Semua hal tersebut hanya diri sendirilah yang mengetahui dan merasakan. Kita tidak bisa menghindari persaingan, namun bukan berarti kita melupakan diri karena terjebak dalam persaingan. Perjalanan hidup yang sesungguhnya adalah bersama diri kita sendiri. Sebuah perjalanan untuk menemukan arti atas apa yang kita usahakan dan buah hasil yang menyertainya. Menjadi lebih tidak selalu diiringi dengan kata lebih, tetapi juga bisa mulai dari sesuatu yang sedikit dan sering atas apa yang kita lakukan serta fokuskan. Kemudian kita dapat benar-benar meresapi apa yang sedang kita lakukan, hingga akhirnya menjadi sebuah refleksi diri apakah segala hal yang telah kita kerjakan menuntut kita pada titik yang ingin dicapai. Jangan lupa subscribe channel kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkait berita seputar Indonesia di Mitra Pos News, update informasi teknologi di kamar kos, dan cerita horor di pojok Pati.